Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau kita bisa jadi detektif budaya? Nah, hari ini kita bakal seru-seruan bareng mengupas harta karun tersembunyi yang ada di sekitar kita. Yuk kita mulai petualangan kita, menjaga tradisi, merawat Pancasila. Coba-coba renungin bentar deh. Kalau aku tanya Pancasila, pasti semua hafal di luar kepala kan? Betul dong? Tapi pertanyaannya nih, apa kita beneran melihat Pancasila itu setiap hari? Jangan-jangan kita mikirnya itu cuma tulisan di buku pelajaran. Padahal nilai-nilai itu tuh hidup loh, bernapas, bergerak, dan ada di dalam tradisi-tradisi keren di seluruh Indonesia. Penasaran di mana aja? Yuk kita cari tahu bareng. Oke tim, sebelum kita mulai investigasi, setiap detektif butuh peralatan kan? Nah, kita juga. Kita siapin dulu toolkit kita. Ada 3 konsep kunci yang bakal jadi semacam kaca pembesar buat kita ngeliat budaya. Apa aja itu? Ada tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Oke, alat pertama, tradisi. Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak resep rahasia warisan nenek moyang. Tapi bukan resep masakan ya. Ini resep cara hidup yang isinya lengkap banget. Ada nilai-nilai budaya, norma, aturan main. Pokoknya ini tuh fondasi yang bikin sebuah masyarakat kuat dan diwarisin terus-menerus. Nah, gimana cara kita ngenalin tradisi? Gampang, ada ciri-cirinya. Ini dia petunjuknya. Pertama, pasti diwariskan turun-temurun. Kedua, di dalamnya ada nilai-nilai luhur, kayak jujur, gotong royong, gitu-gitulah. Ketiga, tradisi ini yang bikin sebuah komunitas punya identitas, jadi beda dari yang lain. Dan seringkali ini nyambung banget sama kepercayaan atau adat istiadat mereka. Ingat-ingat ya, petunjuk ini penting banget buat investigasi kita nanti. Oke, toolkit kita yang kedua, kearifan lokal. Nah, ini bedanya apa sama tradisi? Gini, kalau tradisi itu apa yang dilakuin, kearifan lokal itu kenapa dan gimana cara ngelakuinnya dengan cerdas. Ini tuh kayak wisdomnya sebuah masyarakat yang muncul dari pengalaman mereka hidup dan beradaptasi sama lingkungan selama bertahun-tahun. Dan ini bagian kerennya. Kearifan lokal itu bukan cuma teori, tapi berguna banget. Fungsinya buat apa aja sih? Buat jaga alam, buat ngembangin kemampuan warganya, buat bikin komunitasnya makin solid, dan pastinya buat mecahin masalah. Contohnya nih, ada masyarakat adat yang punya hutan larangan. Itu bukan sekedar mitos loh, tapi cara super cerdas buat menjaga sumber air. Keren kan? Mereka bisa selesain masalah mereka sendiri. Dan alat terakhir di toolkit kita, budaya. Biar gampang, anggap aja budaya ini software atau sistem operasi di kepala kita semua sebagai masyarakat. Isinya tuh ide, gagasan, pokoknya semua yang kebentuk cara kita mikir dan bertindak. Emang sih nggak kelihatan, abstrak gitu. Tapi hasilnya, yaitu tadi, kelihatan dari tradisi dan kearifan lokal yang mereka punya. Sip, toolkit detektif kita udah lengkap semua. Sekarang, waktunya turun ke lapangan. Kita bakal pakai kaca pembesar kita buat ngeliat gimana Pancasila itu bener-bener hidup, bener-bener berdenyut di tengah-tengah kebudayaan masyarakat kita. Udah siap? Oke, lokasi investigasi pertama kita, Pulau Dewata, Bali. Kita akan selidiki sebuah upacara yang luar biasa, namanya ngaben. Mungkin banyak yang tahu ini sebagai upacara pembakaran jenazah ya. Tapi, jangan salah, ini bukan cuma acara sedih-sedihan loh. Ini justru sebuah perayaan buat menghormati dan mengantar arwah ke kehidupan selanjutnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Lihat nih, pertama ada doa bersama buat arwah leluhur. Klop banget kan sama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus, coba bayangin, ratusan orang kerja bareng, gotong royong ngangkat badai atau menara usungan yang gede banget itu. Itu bukan cuma soal tenaga, tapi soal kepedulian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, dapat banget di sini. Dan yang paling bikin merinding, di momen itu semua orang sama. Nggak ada bedanya si kaya atau si miskin, semua bersatu. Nah ini dia persatuan Indonesia, sila ketiga dalam aksi nyata. Jadi jelas banget kan, ngaben itu bukan cuma ritual. Ini tuh Pancasila yang lagi dipraktekin langsung. Bukan teori di buku, tapi benar-benar hidup. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan di dalamnya. Keren banget ya. Kasus pertama terpecahkan. Sekarang kita terbang ke lokasi kedua. Kita mendarat di jantung kebudayaan Jawa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Di sini ada tradisi yang namanya sekaten. Ini perayaan besar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan udah ada dari ratusan tahun yang lalu loh. Oke, kita pakai lagi kaca pembesar Pancasila kita. Di sekaten jelas ada syiar agama dan doa bareng-bareng, ini langsung nyambung ke sila pertama.
Tapi lihat deh yang ini, grebek gunungan. Keren banget kan? Hasil bumi dibikin kayak gunung, terus diperebutkan dan dibagikan ke warga. Ini simbol berbagi, simbol kemakmuran untuk semua. Ini esensi dari sila kelima, keadilan sosial. Terus, ada pasar malamnya. Ini bukan sekedar tempat jajan, tapi tempat semua orang ngumpul, dari mana aja, latar belakangnya apa aja, semua seneng-seneng bareng. Ini persatuan Indonesia dalam versi paling happy. Sila ketiga, cek. Jadi, lagi-lagi terbukti. Sekaten ini bukti nyata kalau Pancasila itu bukan cuma hafalan. Nilai ketuhanan, persatuan, bahkan keadilan sosial, semuanya bisa kita lihat dan rasakan langsung di tengah kemeriahan perayaan ini. Oke, aku udah kasih 2 contoh kasus kan? Kita udah bareng-bareng jadi detektif buat upacara ngaben dan sekaten. Nah, sekarang giliran kamu. Aku mau tantang kamu buat jadi detektif di lingkunganmu sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan buat mancing ide buat bahan diskusi kalian di kelas nanti. Pertanyaan pertama, coba deh gali ingatanmu. Di daerah tempat kamu tinggal, di kota atau desa kamu, ada nggak tradisi yang unik? Yang masih sering dilakuin sampai sekarang? Nggak harus yang besar kayak upacara adat loh. Festival kecil, atau bahkan kebiasaan gotong royong yang rutin, itu juga bisa. Oke, kalau udah ketemu tradisinya, sekarang pakai lagi kacamata Pancasila yang tadi kita bahas. Coba deh kamu bedah, ada nggak sih nilai ketuhanannya? Sisi kemanusiaannya gimana? Ada persatuannya nggak? Atau mungkin keadilannya? Coba deh sambung-sambungin. Dan ini pertanyaan puncaknya, yang paling penting. Setelah kamu sadar betapa keren dan berharganya tradisi itu, sekarang pertanyaannya buat kamu. Apa yang bisa kamu lakuin? Kamu kan generasi muda, generasi kreatif. Punya ide apa nih biar tradisi itu nggak cuma jadi cerita, tapi tetap hidup dan relevan di zaman kita sekarang? Oke, petualangan kita sebagai detektif budaya hampir selesai. Tapi sebelum kita tutup, ada satu hal penting banget yang harus kita bawa pulang dari sini. Coba resapi kalimat ini ya. Waktu kita belajar soal budaya dan tradisi, kita tuh bukan lagi ngeliatin barang antik di museum, bukan. Kita itu lagi ngaca, lagi lihat siapa sih kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia, karena di dalam tradisi itulah akar-akar Pancasila tumbuh kuat. Bayangin deh, Indonesia itu kayak sebuah buku cerita yang super tebal dan keren. Dan setiap tradisi yang kita punya, itu adalah satu bab dalam buku itu. Nah, sekarang pulpennya ada di tangan kalian. Kamulah penulis bab selanjutnya. Jadi, yuk kenali budayamu, jaga tradisimu, karena dengan begitu kita juga merawat Pancasila. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya.